Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemi Maldini dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Digital Marketing dari kelas MJ301. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dengan judul kompilasi jurnal pemasaran digital dan strategi bisnis dengan dosen Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Masuk ke dalam judul paper yang pertama yaitu Journal of Digital Marketing and Health Industry. Yang kedua, peran sistem informasi dalam implementasi digital marketing atau Systematic Literature Review. Yang ketiga yaitu pengembangan UMKM minyak kelapa melalui inovasi pengemasan produk dan digital marketing, serta penerapan pembukuan sederhana dalam upaya peningkatan pendapatan. Judul keempat yaitu pengaruh personal selling dan digital marketing terhadap keputusan pembelian Simple Boss pada PT Rumah Wirausaha Indonesia. Dan yang kelima adalah strategi bertahan bisnis di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan bisnis digital, atau studi pada UKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Judul paper pertama yaitu Journal of Digital Marketing and Health Industry. Penulisnya Ferry Husnul Mubarok. Diterbitkan di Journal of Digital Marketing and Health Industry dan dipublikasikan pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Masuk dalam kelayakan finansial pemasaran makanan beku halal melalui TikTok. Latar belakangnya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan perbankan sosial berskala besar akibat COVID-19 selama tahun 2020-2021. Peningkatan penggunaan internet di Indonesia selama pandemi menyebabkan peningkatan penggunaan TikTok. Produsen makanan beku halal di Bogor mengadopsi aplikasi seluler seperti TikTok untuk pemasarannya. Tidak ada penelitian sebelumnya mengenai kelayakan finansial pemasaran makanan beku menggunakan aplikasi seluler tersebut. Perlu menilai kelayakan finansial pemasaran TikTok untuk makanan beku halal oleh PT XYZ. Fenomena yang diteliti adalah poin pertamanya, peningkatan konsumsi makanan beku selama COVID-19 seperti terlihat pada survei dari Phonik dan data e-commerce dari Taiwan. Poin keduanya adalah pertumbuhan global pasar makanan halal dan meningkatnya permintaan produk halal di kalangan konsumen muslim dan non-muslim. Poin ketiganya adalah fokus pada analisis kelayakan finansial pemasaran TikTok halal frozen food yang dilakukan PT XYZ di Bogor. Manfaat penelitiannya, poin pertamanya adalah memahami perilaku konsumen digital. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran. Poin ketiganya, meningkatkan personalisasi melalui data. Keempat adalah mengidentifikasi peluang pasar baru. Kelima, mengukur aktivitas kampanye. Dan keenam adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Jurnalisnya adalah seperti yang ada di bawah. HTTP Aswali Songo. Masuk dalam judul paper kedua yaitu peran sistem informasi dalam implementasi digital marketing atau Systematic Literature Review. Penulisnya ialah Nur Fatimatus Zuhroh yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Dipublikasikan pada tahun 2024 bulan 5 tanggal 30. Peran sistem informasi dalam pemasaran digital. Tujuan tinjauan literatur sistematisnya. Latar belakang adalah perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai sektor. Peran penting pemasaran digital dalam memahami dan meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Peran penting sistem informasi manajemen dalam mempengaruhi keputusan organisasi, efisiensi, layanan, dan tujuan bisnis. Perlunya kajian lebih lanjut mengenai peran sistem informasi dalam implementasi pemasaran digital. Fenomena yang diteliti adalah satu, dampak pemasaran digital terhadap kinerja UMKM dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan strategi dan model pemasaran digital baru untuk e-commerce. Yang ketiga adalah tren global dan arah penelitian masa depan dalam pemasaran digital untuk UMKM. Manfaat dari penelitiannya adalah satu, adopsi teknologi baru. Kedua, transformasi digital UKM. Ketiga, pengembangan strategi pemasaran baru. Dan keempat adalah fokus pada keamanan dan etika. Link jurnalnya seperti tersebut. Masuk ke dalam judul paper 3 yaitu pengembangan
UMKM minyak kelapa melalui inovasi, pengemasan produk dan digital marketing, serta penerapan dan pembukuan sederhana dalam upaya peningkatan pendapatan secara standar VCO. Penulisnya adalah Idewa Made, Indiana, dan Niputu Aryani. Diterbitkan di Jurnal Vol 2 nomor 2 2023. Prosinding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat atau SENEMA. Dipublikasikan pada tahun 2023 bulan 11 tanggal 30. Pengembangan UMKM minyak kelapa melalui inovasi kemasan, pemasaran digital, dan pembukuan sederhana. Latar belakangnya adalah 1. Potensi Indonesia dalam produksi kelapa cukup besar. Kedua, manfaat kesehatan dan meningkatnya harga minyak sawit membuat minyak kelapa populer. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri minyak kelapa khususnya bagi UKM. Fenomena yang diteliti adalah pengembangan UKM yang fokus pada produksi minyak kelapa murni atau VCO, inovasi pengemasan produk, penerapan pemasaran digital, dan pembukuan sederhana untuk peningkatan pendapatan. Manfaat dari penelitiannya adalah 1. Meningkatnya daya saing UKM. Kedua, mengoptimalkan pemasaran digital. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. Diterima pada jurnal link tersebut. Masuk dalam judul paper 4, yaitu pengaruh personal selling dan digital marketing terhadap keputusan pembelian Simple Boss pada PT Rumah Wirausaha Indonesia. Penulis pertamanya adalah Setio Aji Prianto, penulis keduanya adalah Fatur Rahman, dan ketiga adalah Ike Kusdia. Diterbitkan di Jurnal Vol 1 nomor 1 2023, Jurnal Ilmiah Riset Aplikasi Manajemen. Dipublikasikan pada tahun 2023 bulan November tanggal 9. Dampak personal selling dan digital marketing terhadap keputusan pembelian Simple Boss di PT Rumah Wirausaha Indonesia. Latar belakangnya adalah perlu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran Simple Boss, sistem pengelolaan dana BOS digital, tantangan dalam promosi produk karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan lemahnya hubungan, peralihan dari pemasaran konvensional ke pemasaran berbasis teknologi memerlukan adaptasi. Pentingnya penjualan pribadi dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat. Kedua, fenomena yang diteliti adalah poin pertamanya, efektivitas personal sales dalam keputusan pembelian. Poin keduanya adalah pengaruh pemasaran digital terhadap keputusan pembelian. Poin ketiganya adalah sinergi antara penjualan pribadi dan pemasaran digital. Poin keempatnya adalah kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap Simple Boss. Poin kelimanya adalah penurunan penggunaan Simple Boss pada tahun 2019. Dan keenam adalah kesenjangan antara strategi pemasaran dan hasil yang dicapai. Manfaat penelitiannya adalah pertama, menggabungkan strategi pemasaran. Yang kedua, mengoptimalkan saluran digital. Ketiga, mengatasi keputusan pembelian konsumen. Dan yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan pelanggan. Judul paper kelima adalah Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 dengan Memanfaatkan Bisnis Digital, atau studi pada UKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Penulisnya adalah Sinta Afrianti, yang diterbitkan di Jurnal Pubis, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Tahun publikasinya adalah 31 Maret 2021. Strategi kelangsungan usaha di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan bisnis digital, atau studi pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Latar belakangnya adalah menganalisis strategi keberlangsungan usaha dengan menggunakan bisnis digital pada kalangan UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Tabalong pada masa pandemi COVID-19. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi UKM agar tetap responsif terhadap perubahan iklim usaha menuju digitalisasi. Fenomena yang diteliti adalah strategi kelangsungan bisnis UKM di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan bisnis digital. Yang kedua, penggunaan teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial untuk mengatasi tantangan pandemi termasuk penurunan daya beli dan peningkatan pengangguran. Manfaat penelitiannya adalah memahami strategi kelangsungan bisnis di tengah pandemi melalui bisnis digital, mendorong keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendukung UKM dalam transformasi digital,
meningkatkan keunggulan kompetitif UKM dengan teknologi informasi, membantu UKM mengoptimalkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.